Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nadifa dari kelas SI 22A dengan NIM 22416257201003. Di sini saya akan membuat sebuah video dengan materi kode Igniter URI segmen untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah integrasi aplikasi bisnis yang diampu oleh dosen Pak Bayu Priyatna MKom. Sini saya akan menjelaskan akan membuat video tentang kode Igniter URI segmen. Nah, kita di dalam kode Igniter itu ada yang namanya URI segmen. Kita harus mengenalnya, apa itu URI segmen. Oke, selanjutnya dalam program web itu ada yang namanya URL, dan dalam kode Igniter itu ada yang namanya URI. Untuk URL itu sendiri singkatan dari Uniform Resource Locator, yang merupakan identifikasi sumber web menggunakan lokasi, dan ada URI singkatan dari Uniform Resource Identifier atau identifikasi web menggunakan nama dan lokasi. Nah, di dalam URI kode Igniter 3 itu contohnya ada localhost dan ada default sistem TA atau sistem alumni, dan localhost ini merupakan alamat servernya. Untuk sistem TA itu sendiri merupakan nama direktorinya, dan ada indeks PHP yang merupakan nama controller default CI-nya, kode Igniternya, dan out ini merupakan nama controller atau kelasnya URI segmen 1, dan ada indeks yaitu nama metode atau fungsi dalam controller URI segmen. Nah, kita langsung masuk ke dalam contohnya aja ya. Untuk contohnya itu sendiri, kita bisa mengaktifkan dulu XAMPP-nya di laptop kalian masing-masing. Nah, di sini untuk Apache dan MySQL-nya kita start dulu. Oke, sudah aktif. Kita masukkan welcome PHP. Jadi kita mau membuka welcome PHP di Chrome masing-masing. Sini klik localhost, sistem alumni. Oke. Nah, ini kan sistem alumni. Di sini itu tampilannya adalah welcome, ya kan? Nah ini yang ini. Nah, ini terdapat pada controller, pada sistem alumni yang controller. Nah, kita mau membuat controller yang baru. Kita bisa masuk ke file, terus new file. Nah, kita save terlebih dahulu di dalam controller ya. Di dalam controller kita bikin file dengan nama user.php. Oke, kita save. Nah, terus kita buat class-nya dulu. PHP kita buat class dulu. Nah, class name-nya ini kita ubah menjadi nah, ini perlu diperhatikan, user ini harus diawali dengan huruf kapital karena ini aturan dari kode Igniter itu sendiri, dan functionnya itu kita ubah dengan public function access. Nah, udah. Setelah itu this load
view. Nah, kita arahin ke ini. Nah, terus kita samain di dalam view ini sama kayak welcome PHP, yaitu kita samain kayak gini. Nih, kita samain jadi welcome message. Nah, kita jadiin welcome message index. Nah, sudah. Viewnya ini kita arahin ke ini, welcome message. Nih, welcome message PHP. Ini kita ubah juga dengan indeks supaya sama dengan yang di welcome PHP. Kita arahkan ke dalam view dashboard. View dashboard. Kita simpan ke dalam view. Ke dalam view. Masukkan ini. Kita buat folder baru. File baru. Nah, kita tulis view. Nah, kita masuk ke sini ya. View dashboard.php. Misal nih HTML. Nah, di sini di dalam titelnya kita tulis nama dashboard. Jangan lupa buat tulis huruf depan itu menggunakan kapital. Nah, terus di sini kita masukkan tampilan buat di user tersebut. Tentang calon programmer CI S2. Nah, kita bisa lihat tampilan di sini. Nah, tampilan bakal selamat datang calon program CI. Tapi kalau misalkan ini kita hapus, maka tampilannya akan balik jadi seperti ini. Kayak gitu tampilannya ya. Oke. Jadi di dalam config ini, ada yang namanya routes. Nah, di dalam routes ini ada default controllernya itu welcome. Nah, jadi ketika dia di load routes-nya ini, dia akan masuk ke default user yang ini. Akan masuk ke default user yang selamat datang calon programmer. Kalau misalkan kita server lokalnya dan direktorinya itu kita arahin ke ini, ke user index, maka tampilannya adalah selamat datang calon programmer kode Igniter. Materi selanjutnya itu ada HT Access. Jadi HT Access ini sering digunakan, jadi bukan hanya pada kode Igniter aja. Jadi kita pakai apapun itu pasti kita membutuhkan HT Access. Apa itu HT Access? Nah, HT Access itu sendiri merupakan suatu file tanpa nama yang disimpan dalam satu bagian folder sistem, atau ASCII file biasa yang bisa dibuat melalui text editor. Nah, untuk HT Access ini sendiri memiliki beberapa manfaat. Nah, yang pertama, mencegah pengunjung melakukan browsing directory. Yang kedua, meredirect pengunjung dari satu halaman ke halaman lain. Yang ketiga, memberi proteksi password pada directory. Yang keempat, mengubah default halaman indeks pada folder tertentu. Dan selanjutnya mencegah hotlinking of image dari website. Oke, lanjut.
contoh HT Access. Nah, contoh HT Access ini ada ini. Ini merupakan contoh dari HT Access itu sendiri. Jadi teman-teman bisa banget buka di new tab. Kita buka kodeigniter.com. Terus kalau misalkan udah ketampilan yang ini, kita cari dokumen. Nah, ini di bawah clear documentation. Kita buka, terus kita cari HT Access pada kodeigniter ini. Kita cari HT Access. Kita cari HT Access. Nah, terus kita cari yang kodeigniter URL. Kita buka, terus kita cari yang tampilannya kayak yang tadi, yang on, yang itu. Kita cari. Nah, ini teman-teman, kita udah nemu ini tampilannya ini. Nah, ini HT Access-nya nih ya teman-teman. Di copy, terus buat file baru. Buat di sistem alumni tanpa masuk kemanapun. Buat terus kita save. Kita nggak perlu masukin di aplikasi atau apapun itu. Jadi kita masukin ke alumninya aja. Terus buat .ht access terus save. Nah, terus kita copy. Nanti muncul nih dalam ini. Sistem alumni. Nah, udah HT Access. Nanti otomatis kebuat kayak gini nih, guys. Biasanya banyak banget orang-orang yang butuh HT Access untuk meload data-data mereka. Jadi sampai segini dulu kita belajar bareng-bareng tentang kodeigniter. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya dan ada yang belum dimengerti. Mohon maaf. Dan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.